Betul Oke. ya. Tadi nge-WA langsung top share memang ini YouTubers. Aduh. Maklum lah, baru-baru belajar lah. Ya, apa-apa lah. nggak apa-apa, Kak. Kita juga sama-sama belajar sih. Kak, gue banyak banget loh pertanyaan. Oke, sip. Oh, nggak apa-apa. Silakan. Ngelanjutin Tapi part. Kenapa? jangan terlalu orang sampai jijik gitu. Oh, enggak dong. Enggak lah, enggak sampai seperti itu. Jadi ibaratnya ya kita just share juga pengalaman Kak Roy, terus juga teman-teman yang di luar sana kan banyak tuh, ya kan? Gitu. Nah, mana tahu mereka diberkati dari videonya Kak Roy juga. Kan bisa jadi demikian, betul tak? Gitu. Nah, Kak, aku mau ngelanjutin pertanyaan di part 1. Dan juga ada pertanyaan terkait dengan ya konten-konten Kakak yang terbaru yang sangat viral sampai ke Papua itu loh. Oh, iya. Oh, tenang. Ya jadi bahan tertawaan soalnya. Itu asli. Beneran. Pas aku pertama kali lihat konten Kakak, wah, bakalan viral nih. Bener viral. Iya, sampai ke Papua loh. Ya, aku juga, wah, keren nih Kak Roy nih. Berani sih lebih tepatnya. Oke deh Kak. Oke. Aku mau lanjutin pertanyaan yang kemarin. Cia. Banyak banget listnya tuh, lihat. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan agak-agak tulisan gitu. Ya itu satu layar tuh, pertanyaan semua. Oke. Kalau kemarin kan Kakak cerita perjalanan Kakak sampai Kakak 11 tahun jadi pengerja. Kalau buat aku itu the best banget. Aku aja yang berapa bulan ya digitulah, itu tuh perjuangan banget buat menahan menahan rasa lah gitu. Rasa-rasa seperti kalau kita bilang dulu di penjara ya, penjara suci. Tapi enggak, Oke. itu perasaan aku aja. Nah, hal apa sih yang membuat Kakak mampu bertahan dan memotivasi Kakak sendiri bertahan sampai selama itu jadi pengerja, Kak? Yang buat saya bertahan gitu 11 tahun. Iya. Gimana ya? Memang 11 tahun itu nggak gampang ya. Contohnya nggak enak sebenarnya. Nggak enak sih sebenarnya. Jadi kenapa Kakak bertahan? Kenapa Kakak bertahan? Salah satu mungkin satu pelarian ya. Kenapa dibilang pelarian? Perkataan menarik loh ini asli. Akan jadi kebongkar kan? Oke, yang membuat saya memang dulu ada tawaran sama saya itu gembala. Waktu saya selesai S1 itu salah satu pimpinan sekolah Alkitab lah gitu ya, panggil saya, Roy sini, orang gitulah, tahu ya bahasa gitu ya, ayo orang. Kayaknya sini. kenal saya siapa itu. Ya itulah, skip lah ya. Saya bilang, kamu mau jadi gembala nggak? Aku langsung bilang, enggak. Saya pengen sekolah. Waktu itu saya pengen sekolah. Terus itulah buat saya itu jadi ke Bandung. Di Bandung, saya nggak terasa udah 6 tahunan kan. Udah 6 tahun gitu. Yang buat saya bertahan itu, saya percaya pelayanan itu tidak hanya menjadi seorang gembala, tidak hanya menjadi seorang guru, tidak hanya menjadi seorang penginjil, tidak hanya menjadi seorang dosen atau apalah. Saya hanya percaya ketika saya ditempatkan di satu tempat, itulah pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu loh. Itu yang buat saya sekarang tidak seperti berambisi gitu ya. Berambisi kan ada orang nih baru kelas 2, baru S1 nih. Dia berambisi jadi gembala gitu loh. Padahal sebenarnya kita memilih
tidak berdasarkan keinginan kan, tapi saya memilih itu berdasarkan saya mempercayai bahwa Tuhan tempatkan saya di sini, ya saya senangin gitu loh. Jadi saya nggak ada ambisi untuk bagaimana ya. Saya di sini, saya percaya ya inilah pelayanan Tuhan percaya. Walaupun saya jadi pengerja gitu loh. Jadi walaupun saya jadi pengerja, biar kamu tahu ya, aku Oke. ada tawaran jadi guru loh. Yang di Aku Bandung ada itu? tawaran jadi guru. Ya, aku tawaran jadi guru pendamping, guru pendamping lah untuk anak berkebutuhan khusus kan. Tapi saya tolak. Ada beberapa pekerjaan yang nawarin saya tolak. Karena ya itulah ya, mungkin Tuhan menempatkan saya itu di sini di pelayanan ini bukan di tempat yang lain. Nah gitu. Tuhan mengirim saya ke Bandung di pelayanan ini bukan untuk membuat pelayanan itu menjadi suatu batu loncatan. Itu bagi saya, karena ya ini kan pendapat ya. Ini kan pendapat ya. Karena kebanyakan orang pelayanan itu jadi batu lompatan. Itu loh. Dibuat seperti itu. Jadi batu lompatan untuk saya menjadi seorang ini, untuk saya menjadi seorang ini. Ya it's okay lah bagi mereka mungkin ya yang punya pemahaman seperti itu. Tapi bagi saya sih Tuhan mengirim saya ke sini bahkan sampai pengerja 12 tahun lah sebenarnya. Ya, 12 tahun. Ya, karena saya percaya inilah pelayanan yang Tuhan percayakan itu loh. Itu aja sih. Makanya saya termotivasi terus. Oke, berarti aku simpulin ya, Kak. Berarti kesimpulannya adalah Kakak merasa tidak terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan ataupun guru lah atau sejenisnya begitu. Penggembalaan maksudnya. Bukan, aku nggak berpikir ke situ, Ri. Nggak berpikir. Okay. Aku hanya percaya. Saya nggak tahu nih sampai berapa lama saya jadi pengerja. Saya nggak tahu. Karena kan garis hidup seorang itu kan Tuhan ya. Saya nggak tahu nih. Tapi kalau seandainya Tuhan mengubah sesuatu, mengharuskan saya pulang menjadi seorang gembala, ya mungkin Tuhan juga menempatkan saya di situ menjadi seorang gembala. Tapi kalau seandainya Tuhan menyuruh saya pergi untuk menjadi seorang pengerja lagi ya, itu. Jadi bukan, saya tidak membatasi apa yang ingin Tuhan kerjakan pada saya, bukan. Saya hanya merasa bahwa pelayanan itu tidak hanya jadi gembala, pelayanan itu tidak hanya menjadi seorang dosen ataupun pengajar, tapi pelayanan itu adalah ya jadi pengerja pun jadi seorang pelayan kok. Itu sih. Oke. Sebenarnya tadi aku juga ada pertanyaan ini Kak, terkait sampai kapan Kakak akan menjadi pengerja. Tapi tadi Kakak sudah jawab, aku juga nggak tahu. Tapi biasanya kan manusia punya plan nih Kak, gitu terkait dengan hidupnya sendiri. Nah kalau Kakak sendiri punya plan nggak sih? Oke, aku akan jadi pengerja ini sampai tahun sekian, atau berapa tahun lagi aku jadi pengerja, atau oke, nanti di tahun sekian saya mau jadi apa atau gimana gitu, ada nggak kalau di Kakak sendiri? Saya pernah punya plan, Ria. Makanya saya punya rencana. Saya pernah punya rencana yang bagi saya itu rencananya bagus lah, gitu ya. Saya contoh ini untuk menjawab pertanyaan ini ya, Ria. Yeah. Bukannya saya nggak percaya rencana. Saya percaya rencana itu bagus. Saya dulu punya rencana bahwa ketika saya kuliah di Cianjur, ini rencana nih. Selama saya kuliah, saya akan menabung. Saya hubungin orang tua saya. Di wisuda kuliah saya yang kedua, kalian dua harus datang. Saya sudah siapkan semua, baik uang, baik pelajaran, itu saya garap loh, Ri. Saya nggak pernah terlambat tugas, saya nggak pernah bolos SKS. Semua saya selesaikan baik. Nilai saya cukup baik, cukup bagus nilai-nilai saya. Karena memang saya kejar target gitu. Tapi Tuhan berkata lain, Ri. Bapak saya dipanggil Tuhan. Gitu loh. Bapak saya dipanggil Tuhan. Nah, rencana saya itu gagal. Gitu loh. Rencana saya itu gagal. Akhirnya sampai sekarang, biar kamu tahu, dan itu penonton semuanya,
saya nggak melanjutkan pendidikan saya. Saya nggak melanjutkan pendidikan. Kenapa? Saya Apa sudah hanya selesaikan karena semua sampai 100. Itu pribadi ya. Ada banyak pertanyaan, kau kenapa sih, bodoh sampai begitu ya dibilang. Tapi ini bicara pribadi saya gitu loh. Hanya tinggal skripsi, Ri. Saya sudah meja hijau. Saya sudah ujian proposal. Saya nggak lanjutin sampai sekarang. Karena ada alasan-alasan tertentu. Nah, untuk menjawab itu, kalau seandainya gini kan, saya nantinya jadi gembala. Saya hanya percaya perjalanan Tuhan, bukan perjalanan saya. Itu ya sebenarnya. Kadang saya kalau merencanakan, ini karena mungkin sifat trauma ya, atau gimana, tapi saya belajar. Atau gini loh, saya kan ke Bandung nggak ada rencana menikah ya. Gitu ya. Saya kan ke Bandung nggak ada rencana menikah loh. Nggak ada. Nggak ada rencana menikah loh. Nggak ada rencana. Tapi saya menikah. Saya menikah. Kalaupun seandainya nantinya 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Tuhan pindahkan saya ikut Tuhan aja lah. Gitu aja. Kalau saya rencanakan, gagal, saya kecewa lagi gitu. Karena apa yang pernah saya rencanakan gitu. Iya sih. Aku paham maksud kakak, karena kan setiap dari kita juga sebenarnya memiliki rencana masing-masing, dan misalnya pun kalau rencana itu gagal, sebenarnya tergantung pribadi kita. Ya, ada yang tipenya seperti Kak Roy gitu. Nah, kalau tipe aku sendiri kan, ya aku orangnya selalu punya plan. Entah itu plan itu nanti capai target atau enggak, yang penting aku plan dulu. Misalnya targetnya bulan depan harus A, nggak terrealisasi, aku harus kejar itu ibaratnya di bulan berikutnya harus selesai gitu. Ya itu tadi kan cara pandang orang beda-beda ya Kak ya. Oke lah. Berarti kalaupun seandainya nanti nih Tuhan bilang, Roy, kamu kembali ke Sumatera. Berarti kakak balik boyong istri dong. Kalau Tuhan suruh saya balik ke Sumatera, berarti Tuhan juga nyuruh istri saya ke Sumatera. Oke. Iya kan? Betul. Soalnya gini Ri ya. Gini. Tunggu. Ada orang begini. Ada saya mengenal seseorang ya. Dia disuruh Tuhan pelayanan ke Sumatera. Tapi istrinya nggak mau. Betul. Istrinya tetap di sini. Nah, saya minta nih sama Tuhan, kalau Tuhan nyuruh saya ke Sumatera, berarti Tuhan juga nyuruh istri saya ikut saya ke Sumatera. Simple kan? Berarti paket lengkap ya. Berarti sama halnya kakak bilang, kalau istri saya nggak agree nih Tuhan, berarti Tuhan nggak setuju nih saya ke Sumatera gitu ya? Ya. Soalnya gini Ri, kan dalam surat pernikahan itu kan jelas kan, susah senang sama-sama gitu kan, kaya miskin sama-sama, hanya maut yang memisahkan kan? Iya kan? Jadi kalau Tuhan suruh saya, berarti Tuhan juga suruh istri saya loh. Tolong Kak didengar ya ini ya Kak. Istrinya Kak Roy mana nih? Aduh. Oke. Kak, terkait dengan ini semua, kalau dari hati kakak sendiri pengen nggak sih punya usaha yang lain selain sambil jadi pengerja, ada usaha yang lain gitu? Selain jadi YouTuber, pengen, tolong. Pengen. Oke. Cita-cita saja pengen jadi pengusaha. Karena otak saya ini dagang gitu loh. Otak saya ini duit. Jangan-jangan kakak sudah jadi hamba duit ini? Oh enggak lah. Semua mau pendeta, mau iblis, mau manusia biasa butuh duit loh, Ri. Iblis nggak butuh duit, Kak.
Oke. Butuh apa? Saya tuh pengen jadi pengusaha sebenarnya. Pengen banget jadi pengusaha yang bisa, yang memiliki karyawan, bisa menghidupi mereka gitu loh. Kan kalau pengusaha ini kan dia bisa memperkerjakan orang lain, bisa bantu-bantu orang lain. Nah, itu loh. Saya pengen dari awal, ataupun kalau sekarang kalau Tuhan percayakan, saya akan kerjakan gitu. Oke. Dengan ibaratnya kakak pengen nih jadi pengusaha, apa yang kakak lakuin? Selain berdoa. Ya, yang saya lakukan adalah belajar ya. Itu aja sih. Belajar dan ya langsung eksekusi gitu loh. Apapun itu. Ya belajar aja, kayak memulai, ya langsung memulai gitu. Langsung memulai ya langsung kerjakan. Itu sih. Karena saya juga punya plan nih. Dalam tahun-tahun ke depan mungkin ya. Kalau nah ini channel ini yang saya kasih tahu. Saya kan beli tanah. Oke. Saya tuh beli tanah. Saya beli tanah di daerah Bandung. Tahun ini selesai. Rencana saya, di tanah itu saya akan buka seperti kos-kosan seperti itu. Usaha, Nah, berarti usaha-usaha seperti itu ya Kak ya? ya mungkin bisa seperti itu, tapi kalau ada peluang yang lain ya bisa juga gitu loh. Apapun sih, yang penting halal ya. Tidak memakai proposal gitu loh. tidak pakai proposal. Nyerempet. Iyalah. Aduh, memang ya. Oke deh Kak Roy. Ini 2 pertanyaan terakhir terkait dengan konten-konten yang kemarin. Buat Kak Roy sendiri nih. Ini kan teman-teman di luar sana juga kan ada banyak yang ibaratnya sama lah gitu, jadi pengerja, kemudian mereka masih menempuh pendidikan. Pesan-pesan apa sih yang Kak Roy mau sampaikan buat mereka supaya ini juga jadi berkat, jadi kekuatan juga buat mereka? Pesan-pesan saya ya, buat para pengerja-pengerja sekarang, untuk zaman sekarang, jangan berhenti belajar. Itu aja, jangan berhenti belajar. Sampai sekarang, Dri, saya masih membeli buku. Sampai sekarang saya masih membeli buku-buku teologi. Kebanyakan saya lihat pengerja sekarang, setelah dia lepas dari pendidikan, buku-bukunya itu dikasih sama teman-teman. Buku-bukunya ditinggal, atau buku-bukunya hanya sedikit dibawa. Dan terus itu dibawa ke tempat praktek, buku-bukunya tetap di dalam dus. Buku-bukunya itu malah jarang dibuka. Saya juga heran gitu loh. Khotbah ya, itu hanya dari Alkitab. Tanpa ada buku referensi yang lain. Saya tidak hanya melihat dari 1, 2, 3, 4 pengerja, tapi banyak puluhan orang. Saya mikir, saya aja udah S1 gitu ya. Ya agak sombong dikit lah ya. Saya S1 sarjana teologi dan saya hampirlah sarjana pendidikan gitu ya. Sampai sekarang saya beli buku. Jangan berhenti belajar. Itulah, jangan berhenti belajar. Dan yang kedua adalah, pengerja itu jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk mencoba. Tentunya yang positif ya, yang positif. Jangan takut mencoba. Ada pengerja begini, udahlah saya kan dipercaya hanya mengurus taman. Ya udah, tahun ke-1, tahun ke-2 hanya taman. Saya hanya dipercaya hanya bersihin gereja. Udah tahun 1, tahun 2 hanya bersihin gereja. Jangan percaya ini takdir, jangan. Saya hanya percaya kalau kita melakukan dan berani mencoba, pasti dapat. Saya sih sarannya itu sih untuk pekerja-pengerja ya. Pokoknya jangan berhenti belajar. Aku selalu belajar dari Om Pan gitu loh, Om Panjaitan, dosen kita itu, jangan berhenti belajar. Sampai sekarang saya masih belajar ya.
Sampai sekarang. Bahkan saya itu punya program bagi saya. Saya harus membeli buku itu sebulan 1. Gitu. Makanya di meja saya, di kamar saya, kan saya masih tinggal di gereja. Contohnya siang saya masih seperti full time lah ya. Di buku-buku saya terpampang situ. Saya bilang sama teman-teman, kalau kalian mau baca baik-baik, kembalikan. Gitu. Biarpun contohnya hanya baca 1, 2, 3 lembar, pokoknya baca. Jangan berhenti belajar. Itu bagi saya pengerja. Kenapa kita, bodoh? Kenapa kita bodoh? Karena nggak mau belajar. Merasa saya sekolah Alkitab, saya udah sarjana. Kalau kita berhenti belajar, disitulah kebodohan. Kata Om Pandetan kan. Itu sih, Ri. Jadi saran-saran saya sih pada teman-teman pengerja, udahlah, belajar perbanyak. Dan gini, Ri, sebenarnya, supaya tidak ada nanti pas jadi gembala nih ya, meminta-minta. Kan kebanyakan ya, sorry lah, maaf, mungkin nggak semua. Banyak mereka yang terjun di ladang Tuhan, pada akhirnya menjalankan proposal. Maaf ya, karena ini akan ditonton semua orang. Mungkin nggak semua, tapi 1 dibanding 10, pasti ada 1. Bagaimana caranya? Berinvestasilah. Menabung. Ada berkat dari pelayanan. Menabung. Ya, nanti kalau kita udah pelayanan, penggembalaan, kita nggak minta-minta. Itu aja sih, sedikit. Soalnya masih banyak sih sebenarnya saya mau sampaikan ya. Ya, kenapa saya bisa beli tanah? Kan gitu kan? Makanya orang-orang bilang gini, kau sombong banget, Roy. Masih pengerja udah beli tanah. Karena menabung. Saya nggak mau begini, Ri. Iya. Menabung. Pasti pun kamu menabung juga kan? Agree sih, agree. Tapi bener Kak, apalagi kan nggak bisa dipungkirin ya, zaman sekarang itu seperti yang tadi Kakak bilang, iblis saja butuh duit gitu. Zaman sekarang itu nggak cuman dia lagi berdoa, katanya berdoa banyak berkat. Setuju nggak Kak Roy dengan pernyataan itu? Setuju kalau yang berdoa itu banyak kerja. Tapi ya iya kan, setuju kalau yang berkata itu dia orangnya rajin gitu. Setuju kalau dia yang berkata itu dia rajin bekerja. Tapi nggak setuju kalau dia itu tidak ada kerja. Berdoa doang gitu ya Kak? Ya, berdoa doang. Tapi kan zaman-zaman sekarang tuh masih banyak tuh yang terdoktrin, banyak doa, banyak berkat, banyak doa, banyak berkat gitu. Kalau saya pribadi, saya kurang percaya sebenarnya. Kurang percaya. Bagi saya, banyak berdoa itu bukan berkat. Jadi? Bagi saya, banyak berdoa itu makin dekat Tuhan aja. Iya kan? Iya kan? Iya. Lah, iya. Betul. Iya. Jadi banyak berdoa, kalau orang katakan itu banyak berdoa, banyak berkat, kurang pas lah bagi saya sih. Kurang pas aja gitu loh. Ada orang mungkin, ya setuju sekali kan, apalagi orang Pantai Costa kan. Amin. Ya, kurang pas. Bagi saya, banyak berdoa itu makin dekat Tuhan aja. Kalau bagi saya, orang labora. Nah, itu aja. Yes. Baru itu berhasil. Iya. Banyak berdoa, bekerja juga, jangan lupa nabung. Baru ada nabung ya. Nabung, betul nabung. Kacau. Oke. Semoga teman-teman yang lihat ini diberkati ya Kak Roy. Ini pertanyaan terakhir nih dari part 1 dan part 2.
Kata-kata apa yang akan Kak Roy sampaikan buat para gembala-gembala yang dulunya kakak jadi pengerja di sana? Waduh, Berat kayaknya. ya I miss you. Hey, just it. Yes. Yang lain nggak ada. Hanya rindu. Ya, gimana ya, Ria? Pengen gitu loh, apa ya? Meluk mereka, Ya. bilang gini, terima kasih banyak Om. Itu aja sih sebenarnya. Pengen gitu loh. Contohnya kan, lu tahu sendirilah hidup gue gimana gitu loh. Aduh. Iya kan? Lu tahu sendirilah gitu loh, Ri. Kau tahu sendirilah gimana sedikit perjalanan hidup saya gitu. Kau tahu sendiri. Tapi saya belajar nggak menyerah gitu loh. Jangan pernah mempersalahkan gembala-gembala. Jangan pernah menjelek-jelekkan gembala. Jangan pernah. Kalau waktu itu mungkin kamu dipukul, waktu mungkin saya dimarahin, saya selalu belajar untuk menutup mulut dan tidak menceritakan pada siapapun. Ada banyak sekarang pengerja-pengerja ya, mohon maaf lah, mungkin entah siapapun itu, ketika dia pindah praktek, gembala ini jelek-jelekan. Gitu loh. Ini dijelek-jelekan terus dibanding-bandingkan. No, jangan. Itu kita salah besar. Itu prinsip yang saya pegang. Biarpun saya melakukan kesalahan, dimanapun ketika saya berarti gembala itu sayang sama kita. Gitu. Nah itu bagi saya merindukan mereka aja. Saya sebut gembala-gembala saya ya. Boleh. Yang pernah, saya merindukan Pendeta Hendrik Sibarani. Yang di Lampung bukan ya, Kak? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Saya merindukan itu. Sangat merindukan. Saya merindukan Om Hengki Tohea dan Tante Elizabeth. Saya merindukan mereka. Karena di sana saya betul-betul ya di banyak hal saya banyak jarang. Ditempa ya. Iya. Karena dari sanalah saya dapatkan semua ilmu, saya terapkan di Bandung. Luar biasa. Jadi, makasih. Jadi apa ya? Orang-orang sini mungkin nggak tahu ya, kenapa si Roy seperti itu. Saya ditempa dari sana. Saya pesan daripada gembala saya bilang gini, keburukanmu, kejelekanmu, buang di sini. Kebaikan, apa yang kau pernah buat baik, itu yang kamu bawa. Makanya saya tinggalkan yang buruk. Nah, di sini saya mencoba belajar lagi dan terus belajar. Akhirnya saya menikah, punya istri, ya puji Tuhan lah gitu, Ri. Jadi apa ya? Aku merindukan mereka aja, merindukan saat-saat bersama mereka gitu. Kan contohnya Pendeta Om Hendrik Sibarani kan saya pergi dari saya 2008. Saya meninggalkan sana itu 2008. Berarti udah puluhan tahun ya. Iya. Ya, saya terus itu Pemalang 2013. 2013 saya tinggalkan Pemalang. Jadi ya kangen aja gitu ya. Pastilah, sangat kangen Kak. gitu. Kakak jadi seperti ini kan yang pasti karena mereka-mereka yang senior inilah ya. Gitu sampai akhirnya ya, pasti.
ya kayak Roy jadi kuat, jadi smart, jadi hebat, wah pokoknya jadi YouTubers gitu kan. Amin, amin. Gini, Eh, gini loh Ria. mm-mm, Gini, itu kalau jadi YouTuber itu sebenarnya saya ini udah punya channel ini dari tahun 2015. hmm. Cuman baru saya aktifkan sebenarnya. Ya, saya hanya ingin berbagi aja sih sebenarnya lewat YouTube dan nantinya juga sorry jatuh. Dan Kak, nantinya juga saya akan jadi apa namanya eh, berbagi gitu loh, berbagi dengan teman-teman yang walaupun nggak sepaham gitu loh ya, nggak seide, bagi saya nggak masalah. Yang penting saya berbagi, tentunya bukan untuk memecah belah, bukan, tapi ya panas-panas sedikit kan nggak apa-apa ya, kan gitu ya. oke, Kak, eh, pertanyaan yang sambungan yang part 2 tadi udah selesai dengan ditutupnya Oke. kata-kata atau kalimat apa yang ingin Kakak sampaikan ke Gembala. Kakak bilang I miss you, oke? Okay? Oke, berarti part yang itu udah selesai ya. Sekarang aku mau lanjutin ke part berikutnya. Sebenarnya ada hubungannya tadi sama yang Kakak jawab di terakhir terkait dengan konten YouTube. Aku mau tanya tuh kenapa sih Kakak sampai akhirnya memutuskan pengen buat konten YouTube ini? Tadi kan Kakak udah jawab bahwa pengen ibaratnya bisa jadi berkat memotivasi orang gitu kan lewat konten-konten YouTube meskipun terkadang ya beda pemikiran karena setiap orang memang beda cara pikir gitu ya. Selain itu apa yang bikin kakak tertarik? Apakah ada harapan nih? Ada unsur duit, niat gitu. Enggak, saya itu dari awal suka nulis, Ri. Oke. Saya Okay. suka nulis. Dari sejak SMP sampai sekarang saya itu suka nulis catatan harian. Gitu loh. Jadi buku-buku saya itu kadang dibaca istri ya. Hmm. Dibaca istri itu saya jadi geli gitu ya. Geli gitu. Saya sebenarnya suka nulis. Saya juga punya blog sebenarnya. Hmm. Punya blog dulu. Saya itu apa blogger sebenarnya. Jadi saya punya blog. Nah, saya kan nggak terlalu ngerti ya. YouTube punya bisa seperti ini gitu loh. Jadi saya tidak harus menulis, saya tidak harus ambil buku tulis enggak. Ya, karena saya melihat juga di media sosial, contohnya YouTube ini, banyak orang dia mengekspresikan dirinya, apa yang dia jalani, oh ternyata ini bisa gitu loh. Pada akhirnya ya udah, saya mencoba, saya mulai aja gitu loh, Ri. Saya mulai aja. Waktu kakak Jadi tidak. gimana? Oke, oke. Tunggu. Jadi tidak ada unsur duit. Sorry. Tuhan tahu tidak ada unsur duit. Hanya memang saya suka nulis, gitu ya. Saya suka nulis. Saya suka kayak menuliskan apa yang saya alami gitu loh. Tadi Hmm. siang saya ke sini, Dear tadi saya ketemu Derry. ini. Kayak gitulah. Ya udah kayak ya alay-alay begitulah, menjijikan sebenarnya sih. Kalau pas baca ulang. Saya paham. Oke, oke. Karena saya sama. Oh ya. Aduh, oke. Kak, tapi saat Kakak buat konten YouTube ini, channel ini gitu, Kakak sendiri tuh ibaratnya berdoa puasa atau enggak atau ya udah buat-buat aja sih. Kemudian pas itu Kakak share nggak sama istri gitu? Ibaratnya minta pendapat sama dia, terus dia support nggak? Saya apa ya?
saya nggak pernah berdoa. Maksudnya untuk untuk YouTube ini saya nggak berdoa. Sama kayak kalau kita main Facebook ya, gitu kan? Kalau kita main Facebook kita berdoa dulu, kita kalau main Instagram kita berdoa dulu, enggak kan? Enggak kan? Jadi ya bagi saya enggak didoakan. Kalau konten-konten yang saya buat, pertama kali saya mau aktif lagi sama YouTube, itu saya pasti komunikasikan sama istri. Gitu loh. Saya ngomong, kalau aku kan panggilannya kan sama istri, sayang tolong cek dong video ini gimana menurutmu, gitu. Jadi dia lihat, dia tonton, ya udah post aja. Jadi saya post gitu. Jadi setiap video yang ingin saya share ataupun mau saya upload, saya tunjukin dulu sama istri gitu. Dia pasti kasih saran-saran, apa kamu nanti nggak dibully, apa kamu tidak dimarahin. Enggak lah, karena pendapat saya tidak untuk memojokkan, hanya untuk ya seperti itu. Seperti konten kemarin itu sampai ke Papua itu, ya saya pasti ngobrolin dulu sama istri gitu. Itu aja sih. Kalau dari keluarga sendiri pas pertama kali, oh Elroy punya YouTube nih gitu, apa respon keluarga Kak? Mereka kaget ya, gitu loh. Kaget. Apa ya? Kok kaget aja gitu, kaget aja mereka. Saya nggak tahu kagetnya di mana. Dilihat kok kamu ngomong-ngomong di situ gitu loh. Namanya orang kampung ya. Aduh. Jadi orang kampung bilang, kamu ngapain di situ ngomong-ngomong kan gitu. Iya ya. Tapi mereka support Kakak nggak? Keluarga support nggak? Iya, sangat support. Jadi mereka malah apa ya, mendukung gitu loh. Jadi saya jelaskan seperti ini. Saya buat YouTube, saya komunikasikan juga sama adik saya. Saya buat YouTube untuk mengekspresikan aja. Jadi hobi saya yang nulis, sekarang saya buat hobi saya yang nulis ini ke suara gitu loh. Kayak ngomong, yang walaupun dibilang orang kayak orang sinting gitu kan. Tiap pagi kalau saya buat konten di gereja, saya teriak-teriak atau apa begitu. Jadi orang bilang begini gitu. Tapi nggak apa-apa, bagi saya nggak masalah. Soalnya kan saya sukain gitu loh. Ya itu aja sih. Iya, setuju sih. Kita ngelakuin apa dari hati dan apa yang kita suka itu menyenangkan memang. Betul sekali. Nah, tuh Kak, yang berikutnya terkait dengan konten. Kenapa akhirnya Kakak memilih konten itu gitu, yang kemarin viral? Dan Kakak memberanikan diri untuk ngepost sementara kan istri juga bilang, kamu nggak takut dibully gitu. Ya, saya buat itu karena memang risau ya. Saya kalau buka Facebook selalu muncul yang itu. Gitu. Jadi saya hanya menangkap peluang aja nih. Saya nangkap peluang gitu loh. Peluang-peluang itu saya tangkap, saya coba olah di otak gitu. Waktu itu saya coba naik ngantar istri kerja kan gitu kan, ngantar istri kerja. Saya pulang ke gereja, saya terpikir di otak saya, ini apa maksud orang-orang seperti ini gitu loh. Ya akhirnya ya saya buat konten itu dan saya mencoba wawancara kan. Di akhir dari konten ini kan ada wawancara di situ. Betul. Wawancaranya bukan biasa tapi wawancara para mahasiswa-mahasiswi gitu loh. Jadi memang ini untuk menjawab, akhirnya kan nanti konten berikutnya saya akan buat. Ya akhirnya kan bermasalah juga gitu loh. Bukan konten saya. Mereka itu bermasalah kan. Gitu. Masalahnya apa? Nanti saya buat kontennya ya. Menarik sekali loh Kak Asli, karena memang sebenarnya itu yang jadi perdebatan juga sekarang kan. Terkadang hamba Tuhan yang satu sama yang satu berdebat adu mulut. Jadi seolah-olah membenarkan diri, padahal kan sebenarnya firman Tuhan itu tidak dijadikan sebagai senjata kan. Gitu. Betul. Oke. Nah, dari ibaratnya
banyak hal perjalanan hidup kakak sampai akhirnya kakak terjun ke ibaratnya dunia per-YouTubean. Itu Oke, oke. apa komitmen kakak sendiri? Komitmen saya ya, tetap memberikan dampak aja sih, Ri. Gitu ya. Saya berkomitmen apa yang saya kerjakan itu memberikan suatu dampak. Gitu ya. Gitu ya. Memberikan suatu dampak gitu. Saya punya prinsip seperti ini, Ri. Jangan pernah lewatkan satu hari tanpa berbuat sesuatu yang baik. Itu prinsip saya. Jangan pernah melewatkan satu hari tanpa melakukan satu perbuatan baik. Itu aja prinsip saya. Kita nggak bisa berbuat baik pada sekeliling, mungkin di sekeliling ya, cuma satu orang nih. Ya. Kalau di YouTube kita bisa memberikan suatu edukasi ke mungkin ratusan ribu orang gitu loh. Jadi jangan berhenti untuk berkreasi juga sih sebenarnya. Tuhan kan sudah memberikan kita alat gitu ya. Tuhan sudah memberikan kita media nih. Udah medianya kita pegang dan kita pakai untuk melakukan hal yang berguna aja. Itu sih komitmen saya sih. Komitmen saya adalah jangan pernah melewatkan satu hari tanpa melakukan hal yang baik. Satu aja. Kan kita ada 24 jam ini. Masa 24 jam satu hal kita nggak ada lakukan? Itu sih. Agree. Mantap. Oke, Kak Roy, thank you buat obrolan kita hari ini. Semoga juga ibaratnya konten-konten kakak berikutnya bisa jadi berkat buat yang lain. Kemudian juga meskipun kadang ada orang yang tidak menerima dengan pendapatnya Kak Roy mungkin dari konten YouTube-nya, itu bisa membukakan pola pikir mereka gitu. Aku suka sih. Aku ngikut-ngikutin kan. Meskipun aku nggak selalu notice atau komentar, tapi aku selalu ngikutin, selalu lihat, selalu mantau. Terima kasih. Ya, semoga Kak Roy sehat selalu, semangat. Ya. Thank you buat malam ini. Ya. Oke, terima kasih juga Ria ya. Bagi Ria, harapan saya kamu cepat dapat jodoh. Gitu ya. Astaga. Aduh Tuhan Yesus. Nanti saya juga nanti akan tanya-tanya sama kamu loh. Ada feedbacknya loh ya. Kan tenang. Saya juga ada tanya-tanya sama kamu. Nanti saya akan cari waktu yang pas. Soalnya gini, Ri. Saya sedang ada proyek ya. Saya juga sedang wawancara teman saya, si Santi Witari di Papua. Oh, iya. Nah, itu sedang saya wawancara. Sama teman saya satu di Jepang. Sedang seperti ini juga. Jadi wawancara juga. Nanti kamu bertanya. Ya. Boleh. Ya, terima kasih juga. Iya, Kak. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Terima kasih juga buat wawancara ini. Ini hanya berbagi. Mungkin ada orang yang mendengar. Semoga bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Oke. Dan channel kamu juga bertambah ya subscribernya. Channel Amin. Ria Yulita. Amin. Subscribe Ria. Thank you, Kak Roy. Oke, makasih. God bless you. Selamat malam. Selamat malam.